Bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya mesti bisa save 30 mangkok. Bapak Yusuf Hamka, yang semula bernama Joseph Alun, beliau memulai usahanya dari kecil sebagai pedagang es mambo, juga pedagang asongan. Beliau tidak pernah bermimpi jadi seperti sekarang. Walau demikian, beliau tetaplah manusia yang memiliki mimpi. Oleh sebab itu, beliau selalu katakan kepada teman-temannya, dalam hidup ini kita harus punya mimpi, tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat jadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan mimpi itu menjadi kenyataan, ucap beliau. Lalu bagaimana untuk membuat mimpi itu jadi kenyataan? Beliau selalu menanamkan, pertama, kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua, jalan kita jadi mulus. Ketika zaman SMA, beliau bercita-cita hanya ingin jadi tukang parkir. Alasannya, ketika beliau suka lewat daerah Pasar Baru, tukang parkir daerah Pasar Baru tersebut yang biasa beliau lewati berpenghasilan 10.000 sampai 15.000 saat itu. Sedangkan harga bakmi cuma 300 perak. Jadi dalam pemikiran beliau, kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok, andai kata makan satu hari 3 kali, berarti bisa save 30 mangkok. Dari situlah beliau merasa jadi tukang parkir sudah cukup. Beliau bermimpi dan bertanya-tanya, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara mereka sukses? Suatu hari, beliau ke toko buku. Beliau cari dan baca bagaimana jadi orang sukses. Beliau tidak punya uang. Beliau hanya duduk di sana dan numpang baca, lalu kembali pulang. Beliau baca terus-menerus bagaimana cara orang menjadi sukses. Karena menurut beliau, jadi orang sukses itu harus rajin bekerja, selalu berdoa, jujur, dan sayang pada orang tua, serta minta ridho dan barokah dari orang tua. Itu intisarinya, ucap beliau. Dan beliau selalu bermimpi ingin menjadi orang sukses, walau mimpi itu beliau sendiri pesimis waktu itu untuk jadi sukses. Tetapi yang selalu beliau yakini dan katakan bahwa ini semua adalah gerak Tuhan. Dulu beliau punya usaha kayu di Kalimantan, membuat triplex. Zaman Orde Baru, berhubung beliau kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, beliau dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya, beliau tutup pabrik dan 11.000 karyawan beliau harus pulang.
Tetapi beliau tidak berkecil hati. Beliau bilang, "Ya Allah, kalau memang ini rencanamu, gak apa-apa." Beliau diam dan merenung. Kemudian coba lagi dan berusaha lagi. Walau kadangkala jatuh bangun itu pasti. Ketika tahun 2008, beliau diajak teman karena beliau selama 14 tahun pensiun, ibarat kata tidak ada kerjaan. Beliau diajak ke perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, beliau bilang ke kawannya kalau itu bukan bidangnya. Lalu tahun 2012, beliau ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantam, yaitu pemegang saham jalan tol Citra Marga Nusa Pala Persada. Itu adalah jalan tol dalam kota swasta terbesar. Dan disitulah awal cerahnya perjuangan beliau dimulai.